Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Adam Diva. Di video kali ini kita akan melanjutkan kembali aplikasi presensi berbasis GPS dan foto selfie menggunakan framework Laravel. Oke, di video sebelumnya kita sudah membuat icon-icon ini ya untuk menampilkan rekap kehadiran. Nah, sekarang di video kali ini kita akan menampilkan ya angka yang ada di dalam lingkaran merah ini sesuai dengan data yang ada di dalam database gitu ya. Nah, contohnya nanti di sini kan jumlah hadir ya, jumlah hadir pada bulan Februari tahun 2023 ya. Nah, di sini kan saya tadi sudah melakukan absensi ya, absensi masuk jam 16.22. Nah, di sini kan tanggal 4 Februari ya, harusnya di sini di rekap kehadiran bulan Februari tahun 2023 ini harusnya munculnya satu gitu ya. Munculnya satu. Dan terlambat itu harusnya juga munculnya satu karena yang terlambat itu dihitung ketika ada karyawan yang masuk tapi absennya itu lebih dari jam 7 gitu ya. Oke, nah sekarang kita coba buatkan dulu query-nya. Berarti kita masuk ke dashboard ya, ke dashboard controller di sini. Oke. Nah, di sini kita bikin ini ya. Bikin sebuah query misalnya rekap ya. Rekap presensi. Rekap presensi di sini kita bikin query-nya tabel presensi. Kemudian kita bikin select row di sini ya. Select row supaya kita bisa membuat fungsi sum seperti ini ya, menambahkan fungsi sum seperti ini. Sum kita akan menghitung yang pertama kita akan menghitung jumlah kehadiran ya, jumlah kehadiran berarti kita tinggal count aja ya. Oke, count apa ya, count ini aja, count nick ya. Kita akan menghitung nick ini, nick karyawan ini yang ada di dalam tabel presensi pada bulan yang sudah kita tentukan nantinya ya, pada bulan berjalan gitu ya tentunya. Oke, di sini kita akan menghitung nicknya. Kita coba buka dulu di database-nya ya. Kita buka dulu di database-nya di sini di presensi GPS ya. Oke. Nah, di sini kita akan menghitung. Jadi kalau misalnya bulan ini bulan Februari, nah query-nya itu akan menghitung nick si user tersebut pada bulan Februari ya, pada tabel presensi gitu ya. Oke, jadi di sini kita count nick as JML hadir gitu ya, as JML hadir. Oke. Di sini kita kasih where nick sama dengan tentunya ini ya. Where nick, nah variable nick ya di sini where nick, variable nick seperti ini. Oke, kemudian di sini kita kasih bulan juga, where bulan ya. Nah, ini kita copy paste aja nih yang ini ya. Where raw month seperti ini ya. Nah, ini juga lupa ininya, harusnya nicknya juga tambahin ya. Where nick, lupa nih. Jadi dia mencari history si user yang sedang login ya. Oke. Nah, ini kita copy aja segini. Kita copy paste di sini ya. Nah, query ini artinya atau berfungsi untuk menghitung berapa kali si karyawan tersebut melakukan absensi pada bulan berjalan ya, pada bulan berjalan, dimana bulan ini itu kan kita ambil dari bulan yang sedang aktif pada saat ini gitu ya. Oke, nah di sini berarti kita tinggal first aja ya, first seperti itu. Oke, kita coba daydam dulu, daydam rekap presensi, kita coba cek apakah datanya muncul atau tidak. Harusnya muncul satu ya. Bentar, kita coba reload. Oke, sebentar. Kenapa ke sini? Kita back aja lagi ya. Nah, oke, di sini ada ya. Jumlah hadir 1 gitu ya, jumlah hadir 1. Oke. Oke, kalau gitu kita tinggal tampilkan aja di sini. Kita tinggal kirim si data rekap presensi ini ke view-nya ya, ke view dashboard ini.
Berarti kita tinggal tambahkan saja di sini rekap presensi gitu ya. Rekap presensi. Setelah itu kita tinggal tampilkan aja ya. Kita tinggal tampilkan. Kita coba reload dulu deh. Kita coba reload. Nah, kita akan tampilkan di sini ya. Nah, kita akan tampilkan di sini, berarti kita masuk ke dashboard.blade.php ya. Nah, di sini berarti di bagian jumlah hadir. Nah, yang ini angka 10 ini kita akan ganti dengan query dari yang rekap hadir tadi ya, yang sudah kita parsing ke view-nya. Berarti kita tinggal panggil aja query-nya, yaitu rekap presensi, kemudian field-nya itu JML hadir ya. Nah, harusnya yang tadinya 10 ini harusnya menjadi 1 ya. Oke. Nah, oke, di sini belum ini ya, belum berpengaruh. Oke, ternyata di sini masih menyimpan. Oke, ditunggu ya. Nah, ini agak lama. Oke. Udah, sekarang kita coba reload lagi. Oke, di sini ada error undefined variable rekap presensi. Kita cek lagi di sini rekap presensi ya. Kita copy paste saja. Nah, di sini oh ya, P-nya kurang 1. Oke, kita coba reload lagi. Oke, nah di sini jumlahnya 1 ya. Jumlahnya 1, oke. Nah, sekarang kita ingin menghitung berapa kali si karyawan tersebut terlambat ya. Nah, di sini kita tinggal tambahkan saja di query-nya ya. Nah, ini kan kalau count nick berarti dia menghitung nick atau jumlah berapa kali si karyawan tersebut mengabsen pada bulan yang berjalan. Nah, kita tinggal tambahkan lagi di sini untuk menghitung berapa kali si karyawan tersebut terlambat gitu ya. Nah, di sini untuk query-nya atau ininya kita bisa menggunakan perintah seperti ini. Berarti di sini kita koma ya. Kemudian di sini kita bikin sum if gitu ya. Sum if jump in ya. Jump in lebih dari 0700 ini ya. Kita coba gini aja, apakah bisa atau enggak ya. Kita coba dulu aja. Lebih dari jam 7.00 maka dihitung 1 terlambat gitu ya. Maka dihitung 1 terlambat, maka kalau misalnya kurang dari jam 7 maka dihitung 0, artinya tidak terlambat. Oke. Sekarang kita coba aliasnya JML terlambat gitu ya. JML terlambat. Setelah itu kita coba daidam dulu apakah muncul. Coba daidam. Oke, di sini jumlah terlambat 1 ya. Kenapa? Karena kita tadi absennya lebih dari jam 7 ya. Kita absennya tadi jam pukul 16.22 kalau nggak salah ya. Nah, sekarang kita tinggal tampilkan aja nih. Kita tinggal tampilkan di sini. Ya, kita tinggal tampilkan, kita copy paste saja bagian yang JML hadir ini. Kita copy di bagian icon yang terlambat di sini ya. Nah, di sini kita tinggal masukin aja fieldnya tadi JML terlambat gitu ya. JML terlambat ini dari mana? Dari sini ya, teman-teman, dari query-nya nih. Ya. Nah, di sini kan kita bikin query ya. Count nick, hitung nick ya, alias dialiaskan sebagai field JML hadir gitu ya. Di mana nick yang sedang login dan pada bulan ini gitu ya. Dan pada tahun ini gitu. Jadi intinya kalau secara gampangnya bahasanya itu tampilkan ya jumlah nick dari karyawan yang sedang login pada bulan berjalan gitu ya. Dan kalau yang ini hitung ya, atau hitung jumlahkan jika jam masuknya itu lebih dari jam 7 maka dihitung 1 ya, atau dihitung terlambat gitu ya. Terlambatnya dihitung 1 nih kalau jam masuknya lebih dari jam 7.00 gitu ya. Kalau kurang dari jam 7 atau else gitu ya di sini ya, maka tidak akan dihitung sebagai terlambat gitu ya kurang lebih. Nah, di sini alias fieldnya itu dialiaskan sebagai JML terlambat, sehingga nanti di sini dipanggilnya yaitu
fieldnya itu JML terlambat seperti itu ya. Sekarang kita reload, harusnya sudah muncul. Nah, di sini muncul 1 ya. Nah, sekarang untuk membuktikan kalau misalnya kita melakukan absensi kurang dari jam 7, apakah akan dihitung terlambat atau tidak? Nah, sekarang kita coba rubah di database-nya. Nah, ini kan yang tadinya jam 16.22, kita coba ganti menjadi jam 6 misalnya ya. Berarti kurang dari jam 7.00 ya. Kita rubah menjadi jam 06.22 ya. 06.22, kita coba reload. Oke, nah di sini jumlah terlambatnya atau jumlah telatnya dia 0 karena di sini kita melakukan absensinya pukul 06.22 seperti itu ya. Nah, untuk izin dan sakit itu akan kita buatkan query-nya di video berikutnya gitu ya. Karena harus ada proses pengajuan izin dulu ya. Proses pengajuan izin dan proses pengajuan sakit atau ya seperti itu, atau pengajuan untuk tidak hadir ya, itu bisa izin dan bisa sakit. Nah, itu akan kita buatkan form pengajuannya itu di next video, dan nantinya si form tersebut atau form pengajuan tersebut akan di ACC oleh HRD. Setelah di ACC baru dia akan masuk ke rekap kehadiran seperti itu ya. Oke, selanjutnya, nah di sini untuk sementara untuk yang izin dan sakit kita biarkan saja atau kita setting 0 aja supaya tidak bingung ya. Nah, setting 0 aja dulu. Seperti ini. Oke, sudah di setting 0. Oke, jadi yang sudah dibuatkan query-nya itu adalah yang jumlah hadir dan jumlah terlambatnya gitu ya. Oke, selanjutnya di bagian leaderboard. Nah, di sini akan kita buat sebagai atau untuk menampilkan data presensi ya dari semua karyawan yang diurutkan berdasarkan jam kedatangan ya. Jadi nanti kita bisa melihat karyawan yang paling awal datang sampai ke karyawan yang paling akhir datang, dan di sini juga kita bisa melihat karyawan siapa saja yang hadir pada hari tersebut gitu ya. Nah, jadi kita akan bikinkan dulu query-nya. Misalnya di sini kita balik lagi ke dashboard controller. Di dashboard controller kita bikin sebuah query lagi, misalnya query leaderboard seperti ini, sama dengan db tabel presensi ya. Tabel presensi, kemudian di sini kita kasih where dulu, kita berarti gini. Where-nya itu berarti gini, where tanggal ya. Where tanggal presensi, tampilkan data presensi yang tanggal presensinya itu adalah tanggal hari ini gitu ya. Nah, di sini kan hari ini ada variabel hari ini yang menampung tanggal yang sedang aktif pada hari ini. Berarti di sini kita bikin where tanggal presensi sama dengan tanggal hari ini seperti itu ya. Kemudian kita tinggal get saja seperti ini ya. Otomatis si query ini ya akan menampilkan data presensi pada tanggal presensi yang aktif atau yang sedang berjalan atau pada hari ini gitu ya. Nah, kemudian data tersebut seperti biasa kita parsing ke view-nya ya. Kita tambahkan saja di sini leaderboard. Kemudian kita tinggal tampilkan datanya di view-nya ya. Nah, di sini ya. Di sini berarti kita hapus dulu ya bagian yang tidak perlunya. Nah, kita sisakan satu list item di sini. Kita coba reload dulu. Oke. Kita coba reload. Nah, di sini ada leaderboard ya. Nah, nanti di bagian leaderboard ini akan menampilkan data presensi karyawan yang hadir pada hari tersebut dari yang dari yang pertama datang sampai yang terakhir. Oke, berarti kita akan tampilkan ya data tersebut. Tadi kan di sini kita sudah bikin query-nya yaitu leaderboard ya. Si variabel leaderboard ini berisi data dari query yang menampilkan data presensi yang hadir pada tanggal hari ini gitu ya. Nah, di sini kita tinggal for each aja. Kita looping datanya. For each variable leaderboard di sini as variable d. Kemudian kita copy paste saja di sini ya. Untuk avatarnya biarkan saja. Nah, di sini untuk namanya
Ntar kita coba reload dulu, harusnya tetap muncul ya. Kalau datanya muncul, kita harusnya tetap muncul di sini. Oke, nah di sini tetap muncul ya, artinya dia ngebaca data yang ini ya, karena di bulan ini yang baru mengabsen ya cuman ini aja ya, isi user ini aja. Oke, di sini kita butuh namanya nih, butuh namanya. Berarti kan kalau di tabel presensi nggak ada namanya nih, ya nggak tahu nih si nick ini namanya siapa kan nggak tahu ya. Nah, otomatis kita harus linkkan atau kita joinkan dengan tabel karyawan. Ya, caranya di sini kita tambahkan perintah join, kemudian joinnya ke tabel mana? Joinnya ke tabel karyawan. Joinnya melalui apa? Joinnya melalui si field nick ya. Berarti di sini kita tambahkan presensi.nick sama dengan karyawan.nick ya. Artinya kita menjoinkan tabel presensi ke tabel karyawan menggunakan field nick yang ada di dalam tabel presensi ya, dan field nick yang ada di dalam tabel karyawan. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita udah join nih ke tabel karyawan sehingga kita bisa menampilkan data nama karyawan tersebut di sini ya. Kita tinggal rubah saja, kita gunakan perintah seperti ini, kemudian kita tinggal panggil si nama fieldnya, yaitu nama apa, kalau di karyawan itu nama lengkap ya. Berarti kita tinggal tulis saja nama lengkap seperti ini ya. Kemudian kita reload. Oke, nah di leaderboard harusnya sudah muncul namanya, yaitu Adam Adifa gitu ya. Oke. Kayaknya harusnya Adam Adifa ya di sini. Nah, kita coba cek di sini ya. Ini kan harusnya Adam Adifa ya. Ini bukan Adam Abdialala, harusnya Adam Adifa. Berarti kita cek nih di bagian dashboardnya atau di bagian templatenya ya. Di master templatenya mana? Di layout, di presensi.blade, di bagian mana? Coba. Di bagian dashboard.blade.php tentunya ya. Di paling atas ini kayaknya masih statik datanya. Nah ya, ini masih statik datanya. Harusnya kita rubah menjadi data nama dari si user yang login ya, data nama dari si user yang login. Berarti di sini kita rubah menjadi out, kita ambil datanya dari data authentication, out guard karyawan user di sini, kemudian nama lengkap ya. Oke, kita coba reload. Harusnya di sini juga namanya Adam Adifa ya. Oke, nah di sini sudah sesuai dengan yang login ya, sesuai dengan data di tabel karyawan, namanya Adam Adifa, otomatis di sini juga namanya Adam Adifa. Dan di sini untuk jabatannya pun ya kita rubah. Di sini kita akan buat dinamis sesuai dengan tabel karyawan yang login atau dengan sesuai dengan user karyawan yang login. Nanti di sini kita tulis jabatan gitu ya. Oke, seperti itu ya. Sekarang ini datanya sudah dinamis ya, datanya sudah dinamis. Oke, nah di sini sekarang kalau kita lihat di leaderboard ini sudah sama namanya ya, Adam Adifa. Nah di sini kita akan tampilkan jamnya ya. Nah tapi sebelumnya tadi kan kita bilang mau disusun atau diurutkan berdasarkan jam masuknya ya. Berarti di sini kita harus tambahkan order by. Order by berdasarkan apa? Berdasarkan jam masuk gitu ya. Nah, otomatis di sini ascending ya. Kalau kita tidak tambahkan di sini descending, berarti otomatis dia diurutkan sebagai ascending gitu ya. Nah, sekarang kita coba reload. Oke. Nah, di sini sudah ada. Nah, sekarang kita tinggal munculkan jamnya di bagian sini, di bagian sebelah kanannya. Kita tampilkan jam masuknya ya. Mana nih? Mana di sini ya? Oke. Atau di sini juga kita bisa tambahkan ya. Di bawahnya small misalnya ya. Si jabatannya apa gitu ya. Oke. Seperti ini kita reload.
Oke, di leaderboard harusnya oke, ada jabatannya. Nah, kita pengennya di bawah, kita kasih oke, di sini kita kasih P ya, coba P atau paragraf. Oke, ini jaraknya terlalu jauh. Berarti kita simpannya di mana ya? Atau kita BR aja lah, break aja ya. Kita pakai break aja di sini biar nggak ribet nambahin CSS. Kita break aja di sini. Harusnya dia ke bawah. Oke, di sini udah ada ya. Sudah ada namanya dan jabatannya. Kita pengennya misalnya di sini di bold aja ya. Kita tambahin elemen B di sini ya. Coba reload. Kemudian si head of IT-nya ya, kita pengen agak abu-abu atau agak samar-samar, berarti kita kasih text mute seperti ini, text mute. Oke. Nah, di sini ya. Di sini sekarang sudah muncul ya. Sudah muncul apa namanya, nama dan jabatannya gitu ya. Untuk foto nanti kita akan tambahkan juga setelah nanti kita akan bikin fitur edit profilnya ya. Nanti kita akan bikin fitur edit profile untuk mengupload atau untuk mengupdate password, untuk mengupdate profile dan untuk mengupload foto atau avatarnya ya. Jadi untuk foto kita abaikan saja dulu. Nah, sekarang kita ingin menampilkan data jam masuknya di bagian sebelah kanan ini. Ya, caranya berarti kita tinggal ganti yang designer ini atau yang bagian sini. Kita rubah menjadi span, kemudian di sini baru kita tampilkan data jam masuknya seperti itu. Kemudian di sini kita kasih kelas badge BG sukses saja ya. Oke, kita coba reload. Oke, di sini sudah muncul jam masuknya. Ya, oke, ada petir ya, kita matiin dulu deh. Ya, oke, kita lanjut lagi. Tadi sampai mana ya? Oke, di sini ya kita sudah munculkan nih data jam masuknya. Kemudian kita ingin ngecek nih ya, kita akan bikin tanda yang terlambat dengan yang tidak terlambat. Kalau yang terlambat misalnya warnanya merah, kalau yang tidak terlambat warnanya hijau seperti ini. Berarti di sini nah oke, kita bikin sebuah kondisi jika jam in-nya kurang dari 07.00 nah, 07.00 maka kita kasih kelas apa? Kita kasih kelas BG sukses. Else kalau lebih maka kita kasih BG danger gitu ya. Kita coba reload. Harusnya dia tetap hijau. Oke. Nah, tetap hijau kan ya. Kalau misalnya kita ubah di sininya di tabel presensinya kita rubah menjadi pukul 16 lagi ya, seperti yang semula. Kita reload. Oke. Nah di sini otomatis warnanya merah gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba bikin user baru di tabel karyawan, misalnya 1 2 3 4 6. Namanya misalnya Fitriani Nur, kemudian jabatannya manajer misalnya ya. Untuk nomornya kita kosongkan dulu, untuk passwordnya kita oke, ini 1 2 3 4 6. Untuk passwordnya kita coba samakan aja dengan yang atas ya. Kemudian kita coba login, kita logout dulu nih, proses logout ya. Nah, ini kita belum bikin logoutnya ya, belum bikin tombol logoutnya. Next kita akan bikin tombol logoutnya dulu. Oke, internetnya. Nah, ini ya, kalau di template ini kalau misalnya internetnya nggak connect ya, itu otomatis nanti ada notifikasi kayak tadi ya, no internet connection. Oke, kita coba login 1 2 3 4 6 ya. Kemudian 1 2 3 passwordnya. Oke.
Kemudian kita coba absen. Nah, ini kita loginnya sebagai Fitriani Nur, jabatannya manajer ya. Kemudian kita di leaderboard, otomatis dia akan bisa melihat data presensi yang user sebelumnya ya. Berarti dia udah tahu nih kalau si user tersebut sudah datang ya pada pukul 16.22, atau si karyawan tersebut yang ini ya, si Adam Madifa ini dia adalah karyawan pertama yang datang gitu ya. Oke, kita coba lakukan absensi. Apakah bisa? Karena oke, bisa ya di sini. Kita coba absen masuk. Terima kasih, selamat bekerja. Oke, muncul notifikasi terima kasih selamat bekerja. Dan di sini sudah muncul di historinya. Nah, ini internetnya nggak connect lagi ya, karena mungkin ada petir ya, jadi gangguan. Oke, tapi nggak apa-apa. Kita coba lihat di leaderboard. Nah, di sini otomatis muncul ya, muncul data karyawan yang sudah melakukan absensi pada hari tersebut atau pada hari ini, dan diurutkan berdasarkan jam kedatangan ya. Dan di sini karena dia melakukan absensinya pada pukul 16.51, artinya lebih dari jam 7, maka dia dianggap terlambat. Oke, itu saja mungkin ya video kali ini, karena kebetulan hujan juga ya dan ada petir. Jadi videonya dicukupkan sekian. Thank you for watching ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini untuk mendapatkan notifikasi video berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.